Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitrulani Isbullah. Saya dari kelas 2 TE 4 Teknik Elektro Politeknik Negeri Balikpapan. Di sini saya akan melakukan sebuah pengerjaan tugas mata kuliah keamanan jaringan yang berjudul Configure Cisco Routers for Syslog NTM and SS8 Operations. Tujuan dari tugas ini yaitu mengkonfigurasi OSPF MD5, autentikasi, konfigurasi NTP, konfigurasi routers agar bisa mengirim pesan log ke server syslog, mengkonfigurasi router 3 agar bisa mensupport koneksi SSH. Kita menuju part 1. Configure OSPF MD5 Authentication. Step 1. Test connectivity. All devices should be able to ping all the other IP addresses. Maksudnya itu kita disuruh mengetes konektivitas. Semua device yang ada di topologi harusnya bisa mengeping satu sama lain. Kita coba konektivitasnya menggunakan PDU, simbol PDU. Dari PC1 ke server. Oh, fail. Kita coba lagi lah. Successful. Kita coba di server satunya. Fail. Successful. Step 2. Configure OSPF MD5 authentication for all the routers in area 0. Kita disuruh mengkonfigurasi autentikasi OSPF MD5 di ketiga router 1, router 2, dan router 3. Yang ini, router 1, router 2, dan router 3. Menggunakan command ini, kita coba dari router 1. Masuk, enable, password untuk enable yaitu ini Cisco NPA 55. Oke, kita configure terminal, kita masukkan komennya, router OSPF 1 area 0 authentication message digest. Kita masukin kedua komen ini di ketiga router, kedua router yang lain maksudnya. Ini kita copy. Masuk ke Cisco NPA 55. Configure terminal, router OSPF 1. Kita paste. Oke, router ketiga, enable Cisco NPA 55. Configure terminal, router OSPF 1. Kita paste. Langkah selanjutnya yaitu configure the MD5 key for all the routers in area 0. Kita disuruh mengkonfigurasi key untuk MD5 di semua router. Caranya kita masuk ke interface yang ada di ketiga router ini, kemudian kita masukin komen ini, IP OSPF message digest key 1 MD5 MD5 PA55. Kita mulai dari router 1. Kita exit dulu ya. Kita masuk ke interface-nya. Kita masukin perintahnya.
kita masukin ke dua router yang lain. Ini kita copy. Nah, untuk router 1 ini kita masukinnya di interface serial 000. Kalau di router 2 kita masukinnya di dua interface, serial 000 dan serial 001. Untuk di router 3 kita masukin ke satu interface, yaitu serial 001. Kita exit dulu ya. Kita masuk ke interface S00 dulu, kemudian kita paste ya, kemudian kita masuk ke interface yang satunya, kita pas. Oke, menuju ke router 3, kita masuk ke interface nya, kemudian kita paste ini ya. Langkah selanjutnya yaitu verify configuration. Kita disuruh memastikan konfigurasinya menggunakan command show IP OSPF interface. Kita mulai dari yang router 1, exit do. Kita pastikan, nah ini serialnya up, kemudian message digits authentication nya enable. Untuk di router 2 kita pastikan enable serial 000 up, 001 juga up. Kita ketiga, nah ini serial 001 up, message digitsnya juga enable. Kita ke part 2, yaitu configure NTP, mengkonfigurasi NTP. Step 1, enable NTP authentication on PCA. Nah, kita disuruh mengaktifkan autentikasi NTP di PCA. PCA itu yang mana? Kita lihat. Nah, PCA itu yang ini ya. Caranya itu di PCA, klik NTP. Sebentar. PCA service, klik NTP, klik enable. To configure NTP authentication, klik enable under authentication. Use key 1 dan passwordnya NTP PA55 ya. Kita close. Langkah selanjutnya yaitu step 2, configure router 1, router 2, and router 3 as NTP clients. Nah, caranya kita cek menggunakan show NTP status. Oh, NTP is not enabled. Tadi gak apa-apa, dibiarkan aja, karena tadi sudah di enable dari PCA. Step 3, configure routers to update hardware clock. Configure R1, R2, RT to periodically update the hardware clock with the time learned from NTP. Nah, kita disuruh mengupdate hardware clock, jam hardware, sebelum sehabis dicek menggunakan command show clock. Kita coba cek dulu clocknya. Nah, dia waktunya tidak cocok ya, 1993 Maret, sedangkan di sini 2021. Caranya yaitu kita update menggunakan command ini, NTP server 192.168.1.5. Kita masuk ke servernya,
Kita masuk, kita update kalender. Ya, kita masukin dua perintah ini di router 2 dan router 3. Ya, router 3 server 192.168.1.5 NTP update kalender. Ya, oke. Step 4, configure NTP authentication on the routers. Configure NTP authentication on R1, R2, and R3 using key 1 and password NTP PA55. Kita disuruh mengkonfigurasi autentikasi NTP di router 1, router 2, router 3 menggunakan key 1 dan passwordnya NTP PA55. Komennya ada 3 ini: authenticate, trusted key 1 atau key 1-nya, dan untuk passwordnya yaitu NTP PA. Kita coba aja ya. Kita pertama ke R1, NTP authenticate NTP trusted key. Oh, salah, kurang satu ya. Trusted key 1. Oke. NTP authentication key 1 MD5 NTP ya benar, PA55. Kita coba, kita masukin ke router 2 dan router 3 juga. Authenticate NTP trusted key 1 NTP authenticate cation key MD5 NTP PA55. Kita ke router 3. NTP authenticate NTP trusted key 1 NTP authentication key 1 MD5 NTP besar PA55. Ya, sudah. Selanjutnya step 5, configure routers to timestamp log message. Nah, di sini kita disuruh mengkonfigurasi supaya di pesan lognya ada timestampnya. Jadi di server syslog ketika ada pesan log ada timestampnya. Caranya yaitu kita pakai perintah ini, service timestamp. Sebentar, timestamp log datetime msec. Ya, oh ada yang salah. Oh, service itu service-nya tidak pakai S. Ya, kita masukin komen ini di ketiga router. Kita ke router 2, kita paste, enter. Router 3, kita paste, enter. Kita ke part 3, configure routers to log message to the syslog server. Nah, ini kita disuruh mengkonfigurasi pesan log agar router-router bisa mengirim pesan log ke server syslog. Step
Step 1, kita disuruh configure the routers to identify the remote host. Nah, supaya bisa router itu bisa mengidentifikasi remote host, yaitu server syslog yang akan menerima pesan log. Caranya yaitu kita ke router 1, logging host, server syslog tadi IP-nya berapa? 16. Mantap. Nah, ini logging host 192.168.1.6. Kita masukin komen ini di router 2 dan 3 juga. Paste. Oke. Selanjutnya kita disuruh memverifikasi konfigurasi logging tadi. Sudah di enable apa belum logging hostnya. Caranya yaitu do show logging. Kita lihat enable enggak? Enable. Dia logging tuh server syslog. Server syslog tadi ini IP-nya. Kita cek di R2, di router 2. Dia enable. Dia logging tuh. Coba di R3, dia enable, dia di logging tuh 16. Oke. Lanjut. Nah, examine logs of the syslog server. Kita disuruh mendemonstrasikan pengiriman pesan log ke server syslog. Caranya seperti ini. Kita coba matikan interface. Kita masuk interface dulu, terus kita shutdown, terus kita no shutdown lagi, kita nyalakan lagi. Kita coba cek di syslog servernya, syslog. Nah, ini ada masuk. Kita coba berbarengan gini ya. Kita shutdown. Nah, dia masuk pesannya, dan ketika kita nyalakan dia masuk. Oke. Kita menuju part 4. Configure router 3 to support SS8 connection. Mengkonfigurasi router 3 untuk bisa mensupport koneksi SSH. Step 1. Configure a domain name. Mengkonfigurasi nama domainnya. Caranya yaitu kita masuk ke R3 dulu. R3 config. Caranya yaitu IP domain name. Apa yang diminta ini? ccnasecurity.com. ccnasecurity.com. Oke. Step 2. Configure users for login to the SS8 server on R3. Kita disuruh membuat sebuah akun user untuk bisa login di server SSH lewat R3, router 3. Caranya yaitu kita ke R3, kita masukin komennya yaitu username SS8 admin privilege 15 secret. Passwordnya yaitu Cisco SSH PA
55. Ya, sudah terbuat nih. Next step yaitu configure the incoming VTY lines on R3. Kita disuruh mengkonfigurasi line VTY-nya untuk akun yang di atas tadi. Kita coba line VTY 04. Salah ya, harusnya itu line VTY 04, terus login lokal, terus transport kurang S, transport input SS8. Oke. Selanjutnya erase existing key pairs on R3. Kita disuruh membuat kunci RSA. Kita suruh menghapus kunci RSA. Tapi ini tidak usah dijalankan, kita langsung ke step 5. Karena jikapun ada RSA key yang sudah dibuat di sini dan kita menuju part step 5, yaitu membuat lagi key RSA, dia akan otomatis remove ketika kita membuat ini. Kita coba langsung ke step 5, yaitu crypto key generate RSA. Oh, ada yang salah. Oh, salah router. Crypto key generate RSA. Nah, besar bits di modulusnya kita buat 1024 enter. Oke, ini sudah. Step 6, verify the SS8 configuration. Use the show IP SS8 command to see current settings. Verify that the authentication timeout and retries are at their default values of 120 and 3. Kita disuruh memverifikasi lagi, memastikan lagi konfigurasi SSH-nya menggunakan ini do show. Apakah dia 120 dan 3? Ya, dia 120 untuk authentication timeout-nya, untuk retries-nya 3. Nah, step 7, configure SSH timeouts and authentication parameters. Nah, di sini kita disuruh mengubah timeoutnya menjadi 90 detik, retry-nya menjadi 2, dan versinya menjadi 2. Jadi kan versinya 1,99, kita ubah jadi 2. Caranya yaitu IP server SSH versinya kita ubah jadi 2, IP timeout 90, timeout menjadi 90 detik, IP SS8 authentication retries menjadi berapa tadi? 2 ya? Ya, ada yang salah. Retires, harusnya retries. Ya. Sudah kita coba, kita pastikan lagi menggunakan command yang sama, do show IP SSH. Nah, versinya sudah jadi 2, timeoutnya sudah jadi 90, retry-nya menjadi 2. Ya, selanjutnya
Step 8, open the desktop of PCC. Buka command prompt dari sisi PCC. Kita disuruh connect ke router 3 via telnet, menggunakan telnet. Kita coba buka PCC, command prompt, kita buka ya, telnet 192.168. Oh, gagal. Kita lihat, this connection should fail because router 3 has been configured to accept only SS8 connection on the virtual terminal lines. Oh, jadi router 3 hanya diatur untuk bisa menerima koneksi SSH, sehingga bisa connect dia. Kita lanjut ke step 9, connect to router 3 using SS8 on PCC. Nah, sekarang kita menggunakan SSH untuk connect-nya. Caranya seperti ini. Kita masukin komennya SSH. Passwordnya tadi Cisco SSH PA55. Nah, berhasil nih masuk dia ke router 3. Step 10, connect to router 3 using SS8 on router 2. Oh, jadi selain bisa melalui PCC tadi, melalui command prompt, kita juga bisa connect melalui router 2. Kita coba router 2, kita masuk lagi enable, SSH versi 2 SSH admin. Kita masukin alamat ya. Passwordnya tadi Cisco SSH PA55. Ya, ini masuk sudah. Step 11, check results. Your completion percentage should be 100%. Click check results to view the feedback and verification of which required components have been completed. Ini kelihatannya ada yang salah setelah saya cek. Ya, kita lihat salahnya apa. VTY lines login transport inputnya ada yang salah ini. Tadi yang salah itu sebenarnya adalah line VTY, ada di line VTY-nya. Jadi line VTY saya ketiknya tadi itu line VTY 04. Nah, 0 dan 4-nya itu tidak pakai spasi. Jadi error gitu. Sehingga ya harus pakai spasi gitu. Jadi ketika saya sudah menambahkan spasi, errornya hilang. Jadi bisa lihat di sini. Ini router 3 ya. Tadi saya sudah melakukan pembetulan, yaitu line VTY 04. Di sini karena sudah saya kasih spasi. Nah, kita lihat yang salah tadi di mana? Di sini. Jadi pertama kita ngetiknya salah, yaitu line VTY 04 tapi tidak memakai spasi. Jadi dia error tadi. Setelah saya masukin lagi tapi menggunakan spasi, ya dia langsung benar semua. Kita coba lihat. Dan telah berhasil, telah lengkap skornya 49/49. Kita sudah berhasil mengkonfigurasi OSPF MD5, mengkonfigurasi NTP. Kita juga sudah berhasil mengkonfigurasi router biar bisa mengirim pesan log ke server syslog. Kita juga berhasil mengkonfigurasi router 3 menjadi server SSH. Jadi dia bisa dikonek PCC ke SSH, R2 ke SSH juga bisa dikonek.
Ya mungkin cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.